Pada kesempatan kali ini, saya mencoba merefleksikan apa yang sudah saya pelajari dan saya pahami tentang modul 1.1 dan modul 1.2. Saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu tentang peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada tahap peristiwa, bahwa sebelum saya mempelajari modul 1.1 pada program guru penggerak, saya menganggap bahwa siswa adalah objek pembelajar dan guru adalah subjek pembelajar. Sehingga saya memperlakukan anak adalah sesuai dengan pemikiran saya, karena sebagai objek maka dia harus manut dengan apa yang disampaikan oleh guru. Saya tidak memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapatnya sendiri. Padahal pada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai makhluk anggota masyarakat. Apa yang saya pelajari pada modul 1.1 tentang hakikat anak memiliki kodratnya sendiri dan guru adalah sebagai penuntun, hal ini mengubah pemikiran saya bahwa siswa adalah subjek pembelajar, bukan lagi sebagai objek pembelajar. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya sedikit tahu tentang otak manusia. Bahwa ternyata di dalam manusia itu ada 3 jenis otak. Ini menurut teorinya Trigun, ya. Ada otak reptil, ada otak mamalia, dan ada otak primata. Yang tiga-tiganya ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Ini kalau kita kaitkan dengan kebutuhan manusia menurut kebutuhan genetis, ya. Di situ ada kebutuhan manusia survive untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kekuasaan atau penghargaan pada kemampuan atau kompetensi yang dimiliki, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Dari 5 jenis kebutuhan ini menggambarkan tentang perasaan saya ketika saya sudah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Dan ini saya terapkan dalam kelas saya, bahwa saya akan menghargai anak yang memiliki kelebihan. Yang kedua, saya akan memberikan kasih sayang bahwa siswa adalah peserta didik yang harus diperlakukan sebagaimana kodratnya. Dan saya juga akan memberikan kebebasan pada anak untuk memilih bagaimana cara dia belajar, bagaimana cara dia berpendapat. Saya tidak lagi memaksakan anak untuk sesuai dengan kehendak saya.
Jadi pada modul 1.2 tentang kebutuhan manusia, saya menyadari betul bahwa siswa juga memiliki kebutuhan yang sama seperti gurunya. Pada teori modul 1.2, menurut Ki Hajar Dewantara, tahap tumbuh kembang anak itu dibagi menjadi 3. 1. Wiraga pada usia 0 sampai dengan 9 tahun, di mana pada periode itu anak mengalami pertumbuhan fisik yang sangat cepat dan psikologis yang cepat. Sehingga pada masa wiraga, kebutuhan akan vitamin, protein, ya, itu harus dipenuhi. Sedangkan pada tahap wiraga wirama, itu terjadi pada usia 9 sampai dengan 16 tahun. Pada fase ini, menurut Ki Hajar Dewantara, anak sudah mulai berkembang fisiknya dan pikirannya. Walaupun perkembangan fisiknya masih akan tumbuh dan tumbuh. Sedangkan berpikirnya pun dia akan masih bertumbuh lagi. Sedangkan pada tahap yang ketiga, itu adalah tahap wirama. Pada tahap ini, anak usia 17 sampai dengan 24 tahun. Pada fase ini, anak sudah memiliki rasa tanggung jawab, mengenal diri sendiri, dan secara psikis dan fisik adalah sudah matang untuk diberikan beban yang lebih berat. Maka pada teori ini, saya memposisikan pada wiraga wirama, karena kebetulan saya mengajar di SMA kelas 11 dan SMA kelas 12. Maka yang saya lakukan pada tahap wiraga wirama, saya akan memberikan tanggung jawab pada anak sesuai dengan kemampuannya. Pada refleksi penerapan yang saya lakukan, saya mencoba menjadi guru yang humanis. Mencoba menanggalkan identitas saya sebagai guru galak atau guru killer, ya. Saya mencoba melakukan pendekatan anak dengan rasa kasih sayang agar mereka memiliki karakter kemandirian, karakter kepemimpinan dalam belajar, dan mereka memiliki rasa senang ketika belajar. Dengan cara saya mencoba dengan memberikan bimbingan atau saya mendekati mereka ketika mereka tidak mau berinteraksi ketika pembelajaran di dalam kelas. Saya mencoba mencari tahu masalahnya di mana. Dan saya juga melakukan konsultasi atau mencari informasi ke guru BK tentang anak yang tidak
atau jarang mengikuti pelajaran yang saya ambil. Bahkan saya juga melakukan konsultasi kepada teman saya yang kebetulan adalah calon guru penggerak di angkatan 4 tentang langkah-langkah yang saya lakukan, apakah sudah tepat atau belum. Demikian refleksi saya tentang modul 1.2, koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.